Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, dilancarkan untuk segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Kita berangkat dari rumah nih 7.50 guys, dan kita mau ke arah Panjarakan. Pak, daerah kita daerah pegunungan. Tepatnya kita ada di Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Kalau wisata daerah Lumbang tuh Madakaripura, dan kalau lurus Sukapura lurus itu ke arah Bromo guys. Ini pasar Lumbang, banyak yang berbelanja masyarakat sini guys. Aduh, oke Indomaret guys. Oke, kita dulu ya. Indomaret Lumbang. Oke. Nah, jadi jalan ini kalau ke lurus sana ke Bromo ya. Dan ini kalau lurus ke sana tuh dan Bromo, nanti pasar ya. Kalau lurus tuh ke Bromo, terus nanti ke kanan itu ke pariwisata Madakaripura air terjun guys. Dan biasanya di sini lapangan ada acara, kalau ada acara-acara di sini guys, di lapangan sini. Dan ini nama jalannya Jalan Raya Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Dan yang terkenal di sini guys, yaitu salah satunya itu madu lebah, dan banyak macamnya ya di daerah sini. Madu peternak madu sini tuh madu ternak ya, jadi kotak-kotak gitu guys, penghasil madu di sini. Oke guys, itu aja info dari kita, dan setelah ini kita lanjut guys ya. Oke, ini sudah dapat guys. Sudah. Spesialnya di sini nih, Indomaretnya tanpa tukang parkir. Pastinya daerah sini nih parkir gratis guys. Dan di tempat lain rame parkir, di Indomaret di daerah kita tuh pasti semuanya rata-rata itu parkir gratis guys. Ya itulah keasikannya di desa guys. Oke, kita sudah masuk Desa Purut guys, pastinya Kabupaten Probolinggo. Dan kalau mau ke Tongas, teman-teman bisa lurus saja, tapi kita belok kanan guys, ke daerah Jati Sumberkari. Nah, itu depan tuh perkebunan jati. Jadi ini alternatif menuju kota Probolinggo guys. Dan jalanannya pun asri banget. Banyak yang panen jagung guys.
hidup di desa tuh enak guys. Jadi kita mau apapun ya, makan itu setidaknya kita bisa makan. Kalau di kota, kalau sudah seumpama udah gak punya uang gitu ya, ya wes sudah, gak punya ya sudah gak punya. Kalau di desa kan kita gak punya uang tapi bisa tetap makan, itulah hebatnya. Kadang tuh kehabisan uang masih bisa tetap makan karena di desa itu masih ada kebun gitu yang bisa menghasilkan, atau hasil panenan sebelumnya gitu. Ini anak-anak olahraga. Nah, ini jatiannya sudah banyak ya, banyak yang ditebang guys. Dulu nih sepanjang jalan nih jati semua. Ini cuma ada sebagian sana, terus sini. Itu biasanya anak-anak pemain voli ya, yang fisik di daerah sini. Pemandangan guys, desa kita guys, kota kita. Ini jati sudah mulai ditanam lagi karena yang besar sudah dipotong, sudah ditebang gitu guys, jadi sudah dijual. Nggak tahu jati sekarang tuh berapa harganya ya, menurutku ratusan guys, ratusan ribu per meter itu. Nah, kali berapa pohon itu. Seumpama satu pohonnya ke atas tuh 5 meter, 7 meter gitu loh. Satu pohonnya kali berapa pohon sedang menghasilkan guys. Jadi orang kaya mendadak. Nanti ini tembus ke daerah terminal Probolinggo guys. Jadi kita kalau biasanya kalau mau ke Probolinggo itu lewat sini. Kalau lewat Tongas tuh muter. Jadi lebih cepat menurut kita ya lebih cepat sini. Dan jalanan pun ya kelihatan loh guys, jalanan kita tuh, jalanan kabupaten kita loh, masuk ke pelosok-pelosok sudah bagus guys, loh, rata ya, padahal di daerah pegunungan loh guys, desa. Nah, gimana gak nikmat hidup di desa, jalanan kayak gini loh. Semoga daerah lain bisa menikmati jalanan kayak gini guys. Ini jalanan tebal loh guys, bukan aspal yang apa namanya itu, yang manual itu, bukan ini. Ini aspal yang langsung dikirim aspal itu loh. Jadi standar jalan raya guys. Depan ini terminal Probolinggo. Ini guys, jadi semua kota yang naik bus itu masuk daerah sini. Jadi ini terminal Baiwangga Kota Probolinggo guys. Ini pintu keluar. Kemarin kita tahu dari Surabaya ke Probolinggo tuh untuk Akas ya, maksudnya yang Akas tuh yang ber-AC udah langsung ke tujuan tuh, nggak berhenti-berhenti. Itu kena di Rp50.000 guys. Dan untuk ekonomi bis itu kalau nggak salah itu di 35.000 guys.
Itu pengalaman kita kemarin pas hari raya ya, pas pulang dari Surabaya. Yang terkenal, yang terkenal di Probolinggo itu kalau dari buah-buahan terkenalnya tuh mangga dan anggur hijau. Ya guys, karena Probolinggo itu daerah dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi buah tuh banyak, berlimpah. Dan untuk wisata Probolinggo tuh banyak juga. Yang terkenal tuh pertama tuh dari Kabupaten Probolinggo, yaitu Bromo guys, Gunung Bromo. Terus ada air terjun Madakaripura dan BJBR di daerah pantai di Desa Mayangan. Ada pantai yang terkenal yaitu pantai BJBR. Teman-teman bisa searching aja. Kalau mau ke tempat BJBR tuh yang bagus tuh malam hari guys. Jadi banyak lampu-lampu gitu loh. Di situ tuh sudah masuk hutan bakau, hutan lindung guys ya. Jadi Probolinggo itu dataran tinggi dan dataran rendah. Jadi ada gunung. Tadi kan kita berangkatnya ke daerah gunung guys, daerah Sukapura sana, daerah Rumbang ya. Itu daerah gunung. Dan di sini di Probolinggo sendiri nih, di kota Probolinggo sendiri, ini dekat dengan lautnya guys. Dan wisata di sini ada daerah tinggi, daerah rendah juga guys. Jadi yang di daerah sini nih ada wisata BJBR, terus ada juga wisata Pantai Bentar guys. Iya, namanya Pantai Bentar. Jadi di selatannya tuh ada bukit, dan di utaranya tuh langsung pantai gitu guys. Jadi pemandangannya tuh elok banget guys. Oke, kita nunggu ya, masih lampu merah. Oke, ini sudah masuk daerah wisata Bentar ya guys. Jadi maksud kita tuh ini loh, ini ada bukit, jadi bukit dan sebelahnya tuh pantai guys. Jadi pantainya tuh dari pinggir jalan nih gak kelihatan, soalnya tempat wisata guys ya. Itu daerah sini tuh daerah Pantai Bentar Probolinggo guys. Permainannya di dalam juga banyak guys. Jadi teman-teman yang lewatin mau ke Bali atau mau ke Banyuwangi, kalau mau lewat sini ya mampirlah ke wisata Pantai Bentar guys ya. Nah, pemandangannya, dan sebelah bukit sebelah ada pantai guys. Miniatur Ka'bah buat para jamaah haji yang mau yang latihan di daerah sini guys. Jadi jamaah haji dari kota Probolinggo itu sebagian ada yang belajar di situ. Kadang ya anak sekolah kayak anak-anak TK, dan untuk praktek-prakteknya itu muslimat tuh ya ke situ guys, praktek haji. Nah ini kalau kita lurus ke Kraksan, Python, terus kalau lewat jalan tol bisa teman-teman lewat sini. Ini keluar masuk itu tol ya. Kita udah masuk daerah Gending guys.
Polrestabes Probolinggo. Dan sebelah kanan nih ada PT Sasa, pabrik Sasa ini Genting Probolinggo guys. Oke guys, kita sudah memasuki daerah Klaseman dan di pertigaan ini kita belok kanan. Setelah ini kita ambil lurus ke arah Desa Norjo guys, tepatnya di Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Nanti di pertigaan situ kita ambil kiri dan mengikuti jalan sampai ke tujuan akhir kita guys. Dan di wilayah ini masih masuk Kecamatan Genting ya guys, Desa Klaseman ya. Beberapa masyarakat juga di sini untuk perekonomiannya biasanya jadi petani guys, dan beberapa juga karena dekat laut masyarakatnya itu kegiatannya di laut juga. Oke, kegiatan kali ini sampai sini dulu ya guys. Semoga teman-teman terhibur dan teman-teman yang lagi beraktivitas semoga diberikan kelancaran dan teman-teman diberikan kesehatan semua. Oke guys, gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.